Cerita tentang Beirut berlanjut dengan menganalisa dari bentuk asap serta pola ledakan. Sehingga pakar bom nasional yang baru saja pensiun yang lama berbakti di negara di bagian Puslap 4 menjadi teman diskusi saya selama beberapa jam kemarin. Lalu tambahan data dari negeri seberang mengkonfirm satu hal lagi. Iran bermain. Iran menyerang Amerika dengan banyak sudut. Salah satunya membangun propaganda dengan pernyataan COVID itu ciptaan Amerika. Iran akan melaksanakan keadilan. Apa keadilan yang akan dijalankannya? Hutang nyawa, bayar nyawa. Menjadi gerakan operasi intelijennya Iran. Kematian Qasim Soleimani harus dibalas demi tegaknya integritas bangsa dan negara Iran. Namun, jejak uranium Iran terbaca yang langsung dieksekusi dalam tanda petik untuk menimbulkan efek gentar bagi Iran. Ini adalah go ahead gerakan shadow Amerika, Inggris, dan Mossad. Iran bermain di kisuhnya Tiongkok Amerika di Indo-Pasifik. Sama seperti ketika Amerika sekutu perang melawan Jerman di Perang Dunia Kedua. Tahu-tahu Jepang ambil kesempatan di Timur Raya menyerang dan mencaplok Asia Timur Raya. Jepang memanfaatkan kisruhnya Eropa. Iran kali ini juga sama. Dendam Qasim dan rusaknya dunia Timur Tengah oleh Amerika masih meninggalkan bara. Iran memutar melalui Eropa dan pasti akan masuk ke Amerika dari sisi lain, menyerang daratan Amerika, memanfaatkan euforia Pilpres Amerika. Ini menambah seru peta Perang Dunia Ketiga kali ini. Hal yang terjadi di Beirut merupakan wake up call bagi Amerika akan musuh lamanya. Timur Tengah belum bisa melupakan apa yang Amerika perbuat atas mereka, yaitu kerusakan di banyak negara di Timur Tengah. Amerika menghadapi front baru di Timur Tengah. Iran serius ambil posisi walaupun mereka pasti akan menyangkal adanya uranium di Beirut. Namun pastinya mereka siap atas apa yang mereka harus tanggung. Apa yang Trump lakukan? Perang pemilihan presiden, front Timur Tengah, front Indo-Pasifik. 8 shadow man dari tim Reagan sudah 2 kali minggu kemarin dipanggil lagi ke Gedung Putih, dan Roger W. Robinson masih memimpin beserta petinggi NSC dan Pentagon. Rapat serius di Gedung Putih. Apapun yang mereka bicarakan detailnya kita tidak tahu, tetapi pastinya untuk American interest. Kita hanya lihat apa tindakan Amerika setelahnya. Yang saya suka kaget-kaget dengan langkah Trump setelahnya adalah kuatnya data intelijen dan kuatnya knowledge orang-orang di lingkar Gedung Putih. Mereka selalu punya strategi perang dengan siapapun lawan negara Amerika. Pasti dihajar semua, termasuk urusan TikTok, sosial media milik pengusaha Tiongkok yang menarget generasi Z yang menjadi trending dunia karena memiliki 1 miliar user aktif yang divaluasi nilainya 750 triliun rupiah atau sepertiga APBN Indonesia. Saat ini Trump menuduhnya sebagai alat mata-mata Tiongkok. Terlihat parnoan itu yang namanya Trump. Namun kalau sahabat semua seorang yang dididik nasionalis, maka apapun yang bersifat globalis adalah nation threat sebelum dikendalikan oleh mereka. Gedung Putih memanggil globalis di bawah saran shadowman. Globalis akan dikendalikan dengan dikasih mainan dalam tanda petik. Sehingga beberapa globalis cabal dapat perintah paksa. Apa perintahnya? Microsoft diperintahkan dalam 45 hari melakukan divestasi ambil TikTok. Lalu Mark Zuckerberg dan YouTube harus membuat aplikasi sejenis. Efeknya, Instagram sedang siap-siap meluncurkan Reels, layanan berbagi video pendek yang bakal menjadi pesaing TikTok. Reels bakal hadir pada Agustus tahun ini rencananya. Trump melakukan hal mendukung langkah kapitalis lainnya seperti beredar kabar yang menyebutkan bahwa Instagram berencana menyogok para influencer TikTok supaya beralih mengisi konten di Reels. Instagram konon mengalokasikan dana senilai ratusan juta dolar untuk keperluan tersebut, yaitu membayar influencer pindah. Ini strategi Trump untuk negara mulai kendalikan para kapitalis. Trump berencana juga untuk menandatangani perintah eksekutif yang memaksa ByteDance untuk melepaskan kepemilikannya atas TikTok di Amerika. Benar, Amerika tidak mau apps kebanggaannya Facebook dan YouTube digusur apps Tiongkok. Tuduhan bahwa aplikasi video pendek asal Tiongkok itu memata-matai pengguna merujuk pada temuan Apple. Produsen ponsel pintar smartphone Apple menemukan 50 aplikasi yang mengintip papan clips pengguna ketika meluncurkan sistem operasional iOS 14 pada akhir Juni lalu. Salah satu aplikasi yang ketahuan mengintip yaitu TikTok. Namun pengembang TikTok ByteDance berdalih bahwa itu dilakukan untuk mencegah spam. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan bahwa pemerintah Amerika mempertimbangkan untuk memblokir aplikasi media sosial asal Tiongkok termasuk TikTok.
India sudah lebih dulu menerapkan kebijakan ini. Namun, penasihat ekonomi Gedung Putih, Larry Kudlow, punya pandangan lain. TikTok lebih baik keluar dari negeri panda karena pasar terbesar TikTok di luar Tiongkok. Langkah TikTok untuk meninggalkan Beijing, ByteDance Technology Company, akan menjadi opsi yang lebih baik ketimbang diblokir, sehingga peluang divestasi menjadi terbuka. Itu strategi negara kompak dengan pengusaha. Ini yang saya katakan, saya sering terheran-heran dengan langkah Trump yang membuktikan dirinya nasionalis. TikTok sebentar lagi bisa jadi milik Amerika dengan alasan landasan berpikir nation threat, ancaman kalau tidak dikendalikan. Jadi TikTok, Microsoft, sosmednya Mark Zuckerberg akan dikendalikan Trump sebentar lagi. Kapitalis yang disuruhnya mengambil alih mendivestasi juga mendapatkan kuncian, sehingga dengan satu batu dua burung kena adalah kendali negara atas swasta, di mana oligarki dulu mengendalikan pemerintahan dengan membeli pejabatnya, sekarang dikunci balik, dikendalikan pemerintah. Langkah ini membuat kita Indonesia harus belajar. Tidak boleh ada oligarki di Indonesia, tidak boleh ada plutokrasi yang mengendalikan kebijakan bernegara. Oligarki adalah sekelompok orang mengendalikan pemerintahan. Plutokrasi adalah orang kaya atau kapitalis mengendalikan pemerintahan. Uranium adalah ancaman atau threat. TikTok adalah threat dan langsung dieradicate, langsung ditiadakan. Sekali lagi, Indonesia harus berkaca dengan banyaknya kejadian di berbagai negara, kemudian ambil pelajarannya. Tiru yang baik, ubah yang jelek. Kalau perlu masukan lagi, ya jangan malu-malu. Undang jagongan si Sontoloyo ini. Gak neko-neko kok orangnya.